Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, insyaallah sanuwasil darsana fima adatil hadis. Intahayna minal hadis al-hadi ashar wal an sana'ti ila al-hadis al-thaniya ashar, ayatul munafiqi. Alaysa kadzalik? Bala. Nah. Baik, hal hunaka man lam yusharik ba'd? Apakah masih ada yang Didi, belum pernah musyarakah sama sekali, Pak Diri? Nah, lama. Baik. Nah, wahidan satu-satu ya. Jadi yang kita dahulukan yang belum pernah musyarakah sama sekali ya, dari awal pertemuan ya, karena itu kita catat ya. Jadi yang kita harapkan semuanya bisa ikut serta musyarakah. Nanti kalau sudah semua baru ya kita minta yang mengangkat tangan ya. Tapi untuk sekarang ya kita dahulukan yang belum pernah musyarakah sama sekali. Pak Didi dari mana? Aina Tusmin? Aina Zat, Bogor Zat. Bogor. Nah. Baik. Idan kama ta'awadna naqra awalan ma'anil al-mufradat. Thumma ba'da dhalik naqra al-hadis. Tafadhol Pak Diri. Nah, Monsieur. Nah. Ma'ani al-mufradat ayatu alamatun. Nah. Minal qausain kadzaba akhbara bi khilafil haqiqati qasdan. Bainal qausain akhlafa lam yafi bi wa'dihi. Nah. Baik. Ayatu ya ayah ya. Ayat jamaknya apa? Ayat. Jamak istilahnya jamak apa di sini? Jamak muannas salim ya. Ayat ya. Jamak muannas salim itu apa? Jamak dari isim muannas ya, dengan penambahan apa? Dengan penambahan alif dan ta. Ya, dengan penambahan alif dan ta, ya, taknya tak maftuhah. Namun sebelum kita menambahkan ya, alif dan ta sini pada isim muannas, kita harus apa? Menghilangkan terlebih dahulu apa? Tak marbutoh yang ada di isim mufradnya. Ya, jadi kan di isim mufradnya ayatun, ada tak marbutoh di akhir. Ketika kita ingin bentuk jamak, tak marbutohnya harus kita hilangkan terlebih dahulu, baru kita tambahkan apa? Alif dan ta yang terbuka, tak maftuhah. Sehingga jadilah apa? Ayatun. Ya, jadi bukan ayatatun ya, salah, tapi ayatun dengan tak marbutoh yang ada di isim mufradnya dihilangkan terlebih dahulu. Dan di sini disebutkan ayat ya, ayah ya, makna dari ayah adalah apa? Alamah ya, tanda ya, tanda. Summa kadzaba ya, kata kadzaba. Kadzaba fi'il mudhari'nya apa? Yakdzibu ya, kadzaba yakdzibu ya, dia ada yang ikut wazan apa? Ikut wazan apa? Fa'ala apa? Fa'ala yaf'ilu. Dia ikut wazan apa? Fa'ala yaf'alu ya. Jadi kalau ada fi'il ini istilahnya apa? Sulasi mujarrad, fiil yang tersusun dari 3 huruf saja ya.
dan kata kadzaba nanti dia ikut wazan tadi apa? Fa'ala yaf'ilu. Ya, itu yang ainnya di kasroh. Ya, jadi fiil yang asalnya hanya terdiri dari 3 huruf saja, ya, itu perbedaan perubahannya nanti pada bentuk fiil mudhari, ya. Dan begitu pula bentuk fiil madi itu hanya di mana? Di ain fiilnya. Ya, di mana? Di ain fiil, di huruf ain. Ya, jadi kan dalam istilahnya dalam fiil itu, dalam ilmu sharaf atau fiil itu kan tersusun dari apa? Fa fiil, 3 huruf asli yaitu apa? Fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ini fa'ala ya fiilu seperti ini istilahnya namanya apa? Wazan, timbangan. Yang dimana nanti apa? Fiil yang ada di dalam bahasa Arab diikutkan ke salah satu apa? Dari wazan fiil tersebut. Dan perbedaan antara satu wazan dengan wazan lain untuk fiil yang asalnya hanya tersusun dari 3 huruf saja seperti ini. Ini kan 3 huruf. Kaf, kadzaba, kaf, dal, ba. Yang terdiri hanya 3 huruf saja itu nanti dia perbedaannya hanya di harokat ain tengahnya. Berarti kalau kata kadzaba mana di sini? Di huruf zalnya. Ya. Fa'ala yaf'ilu sehingga kadzaba yakdzibu. Kita jadikan apa? Kadzaba yakdzibu. Adapun harokat selain ain itu nanti apa? Antara bentuk satu dengan bentuk yang lain sama. Misalnya apa? Bentuk fiil madi pasti seluruh fiil bentuk yang asalnya 3 huruf, fa-nya itu pasti fathah, lamnya fathah. Ketika nanti tentunya dia tidak bersambung dengan apa istilahnya dhamir. Kemudian pada fiil mudhari yaf'alu, ya-nya fathah, fa-nya sukun, lamnya asalnya dhammah. Nah, sehingga nanti yang perlu kita perhatikan di sini perbedaan antara satu bentuk dengan bentuk lain pada fiil yang asal susunannya hanya 3 huruf seperti kadzaba, maka kita perhatikan di huruf ainnya. Kadzaba dia ikut wazan istilahnya di sini, yang ain fiilnya di kasroh pada bentuk fiil mudhari, sehingga kadzaba yakdzibu. Begitu pula contohnya apa? Doroba, memukul. Berarti doroba yat apa? Yadribu. Doroba yadribu. Nah, dan seterusnya, yaitu gambaran terkait apa? Perubahan fiil yang asal susunannya hanya 3 huruf seperti ini. Tadi jadi perbedaannya nanti dia hanya di ain, di huruf ainnya saja, di huruf tengahnya. Contohnya misalnya kalau fataha fataha, membuka. Fataha, membuka. Nanti kalau fathah dia bukan yang dengan dikasar, tapi di apa? Di fathah pada bentuk fiil mudhari'nya. Makanya jadi apa? Fathah Yaftahu. Begitu pula misalnya apa? Contoh yang di fathah lagi. Mana'a. Berarti mana'a yamna'u, dan seterusnya. Insya Allah nanti apa perincian hal tersebut, ikhwas sekalian, teman-teman sekalian, rahimakumullah, akan pelajari pada perinciannya pada ilmu sharaf. Insya Allah taala. Jadi kadzaba yakdzibu, kadzaba yakdzibu. Maknanya apa? Berdusta. Makna dari kadzaba yakdzibu, kadzaba yakdzibu adalah berdusta. Di sini disebutkan makna kadzaba adalah akhbara bi khilafil haqiqati qasdan. Yaitu apa? Mengabarkan apa? Sesuatu dengan yang tidak pada kenyataannya. Mengabarkan sesuatu yang berlawanan dengan apa? Kenyataan. Qasdan, dengan adanya niat. Jadi mengabarkan sesuatu berlawanan dengan kenyataan dengan adanya niat, sehingga ketika dia mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan namun tidak ada niat, termasuk dusta tidak? Tidak termasuk. Kenapa? Karena dia tidak ada niat, mungkin dia salah mendengar kabar, maka hal yang seperti ini tidak termasuk dalam apa? Dusta. Dusta itu dengan adanya niat. Nah, itu apa? Kadzaba yakdzibu.
yaitu apa? Berdusta, mengabarkan sesuatu yang tidak pada seperti apa kenyataannya. Kemudian akhlafa, ya akhlafa. Ini juga fiil, cuman nanti di sini fiil yang tersusun dari 4 huruf ya, dengan adanya huruf tambahan. Fiil mudhari'nya apa? Akhlafa. Akhlafa yukhlifu. Kalau di sini berarti nanti bentuknya sudah enggak seperti tadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sudah bukan susunan hurufnya bukan hanya 3 huruf. Kita lihat di sini ada 4 huruf. Berarti itu udah kaidahnya udah berbeda lagi ya. Wazannya sudah berbeda. Ya, tadi yang kita sebutkan itu khusus untuk fiil yang hanya tersusun dari 3 huruf saja. Kalau akhlafa karena dia bukan tersusun dari 3 huruf saja, makanya bentuknya berbeda. Contohnya di sini apa? Akhlafa yukhlifu. Yukhlifu dengan di huruf awalnya dengan didomahkan. Ya. Nah, ya karena dia ikut wazan af'ala yuf'ilu, beda wazan seperti yang tadi. Makna akhlafa yukhlifu apa? Lam yafi biwa'di. Yaitu apa? Seseorang tidak menunaikan janjinya, ya. Tidak menunaikan yang lam yafi biwa'dihi, tidak menunaikan janjinya. Yafi ada yang tahu fi'il mudhari'nya apa? Fi'il madinya apa? Lam yafi wafa. Ya, bentuk fi'il madinya apa? Wafa. Bukan. Wafa yafi. Oh, apa ya? Yafi. Ya, seperti ini. Lam wafa panjang ada alif, kemudian ketika fi'il mudhari yafi, ya, setelah huruf fa ada ya. Ya, kenapa kok di sini lam yafi tidak ada ya-nya? Itu nanti masuk dalam kaidah nahwu karena ada huruf lam di sini. Ya, karena ada huruf lam yang di mana dia punya tugas istilahnya kalau dalam ilmu nahwu menjazmkan fi'il mudhari setelahnya, sehingga tanda jazmnya di sini kalau fi'il yang akhirannya huruf ilat seperti ini dengan menghilangkan huruf ilatnya. Jadi lam yafi saja. Ya, jadi di sini masuk dalam pembahasannya dalam kaidah nahwu. Itu juga insya Allah akan teman-teman pelajari pada pembahasan nahwu ya. Insya Allah nanti. Ya, jadi lam yafi biwa'dihi maknanya tidak menunaikan janji. Ya. Nah, tayyib. Itu terkait dengan ma'anil mufradat. Al-an na'ti ila al-hadis, matan al-hadis. Tadi Pak Didi lanjut dulu. Nah, dibaca silakan. Mazilda maujudan Pak Didi Bogor. Nah, tafadhal. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasun idza haddatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Man yurid al-akhar, man lam yusharik ba'd. Ana Ustaz. Masmuk. Sani. Rafi Tadi yang siapa? Yang pertama Rafi. dulu yang Rafi. Min aina taskun? Dep Bogor Ustaz. Bogor juga. Oh, nah. Baik. Yang hadis Ustaz. Nah, hadis. Iqra'il hadis. Tafadhal. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Nah, baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik, al-an nutarjim al-hadis. Ya, jadi kita masuk ke al-hadis as-sani asyar. Hadis ke berapa? 12. Ayatul munafik ya. Jadi maudhu ya, judul hadis ini ya, yaitu apa? Ayatul munafik. Tanda ya, tadi ayat sudah jelaskan mana dari ayat apa? Alamah, ya, alamah yaitu tanda.
tanda al munafik ya, seorang munafik ya. Nanti mana munafik akan disebutkan, mana nifak ya di fiqhul hadis ya insyaallah. Baik. An Abi Hurairah ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qal ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun ya, ayatul munafiqi salasun ya, tanda orang munafik itu ada 3 ya. Jadi munafik itu apa? Alladzi yuzhiru syarr wa yubtin alladzi yuzhirul khair wa yubtinus syarr. Orang yang menampakkan apa? Kebaikan dan menyembunyikan apa? Keburukan. Ya. Ya, secara khusus ya, untuk itu asalnya maknanya umum. Ya, jadi setiap yang menampakkan apa? Kebaikan dan menyembunyikan keburukan itu dimaknai dengan apa? Seorang yang munafik. Namun munafik ya, yang disebutkan dalam dalil-dalil ya, itu maksudnya adalah orang munafik yang apa? Yang maknanya lebih khusus, yaitu apa? Yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Ya, orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran di dalam hatinya. Ya, secara zahir dia orang Islam, menjalani apa? Syariat Islam, namun hatinya apa? Tidaklah apa? Tidak beriman. Ya, dia hanya apa? Menampakkan Islam tujuannya untuk ya, untuk apa? Menjaga dirinya agar tidak misalnya apa? Di apa namanya, kalau orang kafir di negeri Islam itu apa, perintahkan untuk bayar jizyah ya. Ya, jadi untuk apa? Menjaga dirinya agar tidak apa namanya tadi, membayar seperti misalnya membayar jizyah. Jadi ya, munafik ya, apa yang disebutkan dalam apa kebanyakan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu maksudnya munafik di situ adalah munafik yang apa? Menampakkan apa? Keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya. Namun pada asalnya makna munafik itu apa? Lebih umum. Yaitu apa? Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan apa? Keburukan. Ya, jadi ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Salasun 3. Idza haddasa kadzaba. Ya, apabila dia apa? Berbicara, ya, idza haddasa, apabila ia berbicara apa? Kadzaba, dia berdusta. Ya, jadi di antara tanda munafik adalah berdusta dalam apa? Berbicara. Seperti dia mengatakan fulan melakukan ini dan itu, padahal kalau kita telusuri ternyata tidak, ya. Atau dia mengatakan saya telah melakukan ini dan itu, ternyata kita telusuri ternyata dia tidak melakukan apa? Perbuatan tersebut. Dia berdusta, ya. Mengabarkan sesuatu tidak pada kenyataannya dengan adanya apa nih niat. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Ya, dan apabila apa? Dia berjanji, maka dia apa? Akhlafa, menyelisihi janjinya, ya, tidak menunaikan apa? Janji yang telah ia tetapkan kepada orang lain, ya. Seperti misalnya apa? Ya, saya akan ya, seseorang berbicara mengabarkan kepada temannya, saya akan datang apa? Besok jam segini, ternyata tidak datang, atau datang tapi apa? Telat tanpa ada udzur, ya, maka ini termasuk apa? Tanda munafik, yaitu apa? Menyelisihi janji yang telah ditetapkan. Atau misalnya kita apa? Bergabung dalam sebuah lembaga pembelajaran misalnya, ya. Nah, di mana di situ kan nanti apa? Dalam ketika kita apa? Bergabung dengan lembaga tersebut, tentunya akan ada syarat-syarat, ya, akan ada perjanjian. Dan ketika kita menetapkan apa? Mengiyakan, menandatangani
perjanjian tersebut, berarti kita sudah mengadakan perjanjian, ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menunaikan apa? Janji atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, ya. Ketika kita menyelisih, berarti itu apa? Kita telah apa? Masuk di dalamnya apa? Melakukan ya sebuah perbuatan yang diantara apa? Ciri dari apa? Kemunafikan. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji maka dia menyelisihi janjinya, ya, tidak menunaikan janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah maka dia apa? Berkhianat, ya. Apabila diberikan amanah maka dia berkhianat, ya. Di antara tanda kemunafikan adalah apa? Tidak amanah dalam apa? Berkhianat dalam amanah yang telah diberikan kepadanya. Ya, seperti misalnya diamanahkan ya untuk menjadi ya, atau memegang sebuah apa? Harta ya oleh temannya, kemudian dia apa? Berkhianat dengan apa? Menggunakannya untuk kepentingan apa? Pribadi, ya. Atau misalnya diamanahkan untuk menjadi ya, misalnya kalau di sebuah perusahaan jadi apa? Seorang apa? Pimpinan, ya, kemudian dia apa? Tidak menunaikan apa? Amanah yang telah diberikan, ya, dengan apa? Lalai dengan apa? Melakukannya hal-hal yang apa? Tidak semestinya dilakukan, maka ini masuk dalam bentuk apa? Khianat, ya. Jadi termasuk tanda kemunafikan adalah berkhianat dengan amanah yang telah diberikan. Nah, jadi ini terkait dengan hadis yang ke-12, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, begitu pula Al-Imam Tirmidzi di antaranya. Ya. Di Sahih Bukhari terdapat di dalam hadis nomor 6095, 33, 2749, 2682. Namun untuk nomor yang kedua yang terakhir 2749 dan 2682 itu apa? Di akhirnya di bagian dua terakhir dibalik. Ya, jadi apa? Wa idza atumina khana dulu, baru apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Nah, ya. Kemudian di Sahih Muslim di nomor 59, yes, di At-Tirmidzi, ya, di Sunan At-Tirmidzi nomor 2639. Ya, jadi intinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Nah. Sekarang na'ti ila fiqhil hadis. Kita masuk ke fikih hadis. Taib, man lam yusyarik ba'd? Ana Ustaz. Mas Muk? Arif. Aina tasbun Pak Arif? Jakarta, Ustaz. Pak Arif, Jakarta. Ya. Lahdah, aku pengulang. Baik, tafadhol Pak Arif. Iqra. Fiqhul hadis. Nah. Fiqhul hadis. Fiqhul hadis. Wahid. An-nifaqu wa izharul khairi wa israrul syarr. Halo, wa huwa nau'an. Al-awwal. Nah. Halo. Al-awwal. Suara antum agak ini ya, lambat. Halo, ya. Halo. Ada, Ustaz. Nah, ada. Antum dengar suara Ana? Dengar, Ustaz. Di sini jelas. Oh, jelas ya. Jelas. Soalnya Ana dengar antum suaranya agak melambat ya. Oh, sebentar, mungkin kesinyalan sedikit. Di sini apa namanya tadi antum sebut wahid. Jadi bukan wahid, tapi apa? Al-awwal. Al-awwal. Kenapa? Jadi kalau ada penyebutan bilangan dan di situ menunjukkan urut, kan di sini fikih hadis yang pertama, kedua, maka untuk nomor satu dengan kata al-awwal, ya, dengan kata apa? Al-awwal. Ya. Nah, kemudian nanti untuk selain yang nomor satu, maka diikutkan wazan fa'il. Ya. Ikut wazan apa? Fa'il. Misalnya isnan, berarti kalau menunjukkan urutannya asani. Salasah
untuk menunjukkan urutannya apa? As-salis. Arba'ah untuk menunjukkan urutannya apa? Ar-rabi. Khamsah menunjukkan urutannya khamis, al-khamis. Sittah untuk menunjukkan urutannya as-sadis. Sab'ah untuk menunjukkan urutan as-sabi'. Samaniyah untuk menunjukkan urutan apa? As-samin. Tis'ah untuk menunjukkan urutan at-tasi'. Asyarah 10 untuk menunjukkan urutannya al-ashir, fa'il. Kecuali nomor 1. Kalau nomor 1 maka af'al ya. Kalau nomor 1 yang untuk menunjukkan urutan nanti dia bentuknya af'al, makanya awal, al-awwal. Nah, coba diulang al-awwal. Atau sebelumnya di sini untuk suaranya jelas tidak? Jelas. Jelas ya. Jelas, anak khawatirnya apa? Ini Jelas, jaringan anaknya. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Arif. Suara anak ada Ustaz? Ada. Nah, Ustaz. Al-awwal an-nifaqu huwa idharul khari wa israrul syarr wa huwa naw'ani. Ahaduhuma an-nifaqul i'tiqadi wa huwa izharul islami wa ibtanul kufri wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu fin nar min qawlihi ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasiran illa alladhina tabu wa aslahu wa thanihima an-nifaqul amali wa huwa mukhalafatul qawlil fa'la wa huwa namsad al-fi'la wa huwa mukhalafatul qawlil fi'la wa huwa min akbari dzunub. Naam. Asani hasbuk awalan, cukup dulu, nanti kita terangkan dulu, kita terjemahkan dulu. Jadi fikih hadis yang pertama, al-awwal yang pertama, an-nifaqu huwa izharul khairi wa israru asyarr. Jadi makna definisi dari nifaq itu apa? Yaitu apa? Izharul khairi wa israru asyarr. Yaitu menampakkan izharul khair, menampakkan kebaikan. Wa israru syarr, dan menyembunyikan apa? Keburukan. Itu makna definisi nifaq secara umum, yaitu apa? Menampakkan kebaikan, izharul khairi wa israru syarr, dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa naw'an. Ya, jadi nifaq terbagi menjadi dua macam, ya, naw'an. Terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, ya, jenis nifaq yang pertama, an-nifaqul i'tiqadi. Ya, an-nifaqul i'tiqadi. Jenis nifaq yang pertama adalah nifaq, ya, apa? I'tiqad, ya, keyakinan, ya. Kemunafikan, ya, berupa keyakinan, ya, nifaq yang berupa apa? Keyakinan. Apa itu nifaq i'tiqadi? Wa huwa izharul islam wa ibtanul kufri. Yaitu makna dari nifaq i'tiqadi adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, jadi makna nifaq i'tiqadi adalah menampakkan keislaman, ya, melakukan apa? Amalan-amalan, ya, zahir, ya, amalan-amalan apa Islam yang berupa zahir, namun apa? Wa ibtanul kufri, menyembunyikan apa? Kekufuran. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Dan nifaq jenis inilah yang apa? Yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya, jadi yang menjadikan nifaq seseorang itu apa? Kekal di neraka adalah nifaq yang jenis yang pertama ini, yaitu apa? Nifaq i'tiqadi, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik
ya. Yang maksud munafik di sini adalah tadi yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Fid-darkil asfari minan nar, ya, berada di keraknya api neraka. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan dapati bagi mereka seorang penolong pun, ya. Illalladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang dia bertaubat, ya, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya dengan menjalankan syariat Islam dan meyakini keislamannya dengan secara utuh, dengan mengimani iman, ya, yang wajib diimani. Jadi ini jenis nifak yang pertama, yaitu nifak i'tiqadi, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, yang dimana nifak i'tiqadi ini ketika seseorang ada di dalamnya nifak i'tiqadi, maka akan menjadikan seseorang itu ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, ya, tidak bertobat, maka akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Watanihima, dan macam jenis yang nifak yang kedua adalah an-nifaqul amali, nifak amal, ya, nifak amali, ya, nifak yang berupa perbuatan. Wahwa mukhalafatul qawli al-fi'la, ya. Jadi makna nifak amali apa? Yaitu mukhalafatul qawli al-fi'la, ya, jadi ucapan menyelisihi perbuatan, ya. Ucapannya menyelisihi perbuatan yang dilakukan, ya. Pembicaraannya, omongannya mengatakan ini, tapi perbuatannya mempraktekkan yang itu, ya, yang bukan pada diucapkannya, ya, seperti tadi, seperti kadzib, dusta, kemudian tadi apa lagi, berkhianat, kemudian menyalahi janji, ya. Ucapannya tidak menyelisihi apa yang dilakukan atau menyelisihi perbuatannya. Wa huwa min akbaril dzunub, dan nifak amali ini, ya, sekalipun dia tidak bukan perbuatan yang menjadikan seseorang kekal di neraka, namun dia termasuk dosa yang paling besar, ya, termasuk dosa-dosa yang paling besar, ya. Jadi nifak amali, ya, jadi yang menjadikan seseorang itu kekal di neraka adalah nifak yang pertama, i'tiqadi. Adapun nifak amali maka tidak menjadikan seseorang itu pelakunya, kalau sekiranya tidak bertobat, tidak menjadikan kekal pelakunya, namun dia termasuk termasuk dosa yang paling besar, termasuk dosa-dosa yang paling besar, ya. Maka hendaknya bagi kita, ya, menjauhi jenis, ya, nifak ini, baik yang pertama nifak i'tiqadi maupun nifak yang kedua nifak amali. Dan ya, lanjut dulu, nanti akan Nana tambahkan penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan tadi hadis. Ya, Wasil. Lanjut, Ustaz. Nah, asani min alamatin nifaq al-kadzab wa adamu wafa'il wa'di wal khiyanah. Al-kadzib. Wa adamu tadi apa bacanya? Al-kadzibu. Al-kadzibu wa adamu wafa'il wa'di wal khiyanah. Nah, jadi di antara tanda nifak itu, ya, min alamatin nifak, di antara tanda-tanda nifak, ya, yaitu al-kadzib, ya, dusta, berdusta, wa adamu wafa'il wa'di, menyelisihi tidak menunaikan janji, ya, adam, tidak, wafa'il wa'di, menunaikan janji, tidak menunaikan janji, wal khiyanah, dan berkhianat. Ya, ini di antara tanda-tanda kemunafikan, ya. Nah, baik. Ilahuna hal min soal. Ana Ustaz. Iya, nah.
Ustaz izin bertanya. Tadi ada beberapa Ustaz. Yang ini yang arti perkata Ustaz, sekaligus arti Maknanya. semuanya gitu Ustaz. Yang paling atas Ustaz, yang ma'anil mufradat, yang akhbaro bi khilafil haqiqati qasdan. Nah, sama yang ini Ustaz. Perbedaan isroru sama tadi ibtonu itu apa Ustaz? Malah artinya sama-sama menyembunyikan ya. Nah, baik. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan ini ya, makna dari kalimat dari penjelasan makna dari kadzaba, yaitu akhbaro bi khilafi al haqiqati qasdan. Akhbaro mengabarkan bi khilaf ya, yang menyelisihi al haqiqah kenyataan. Qasdan dengan adanya niat. Ya, jadi mengabarkan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang ada, kemudian dengan disertai adanya niat. Ya, jadi pengabaran tersebut yang menyelisihi kenyataan, ada niat dalam melakukannya. Ya. Berbeda dengan yang melakukan hal tersebut, yaitu mengabarkan sesuatu tidak sesuai kenyataan, namun tidak ada niat. Ya. Maka kalau tidak ada niat, maka dia tidak termasuk dalam perbuatan dusta ya. Mungkin ya dia salah dalam mendengarkan kabar, kemudian dia kabarkan, maka ini tidak termasuk dusta. Dusta itu mengabarkan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, kemudian dengan disertai niat. Mafhum? Makna dari kadzaba sini akhbaru bi khilafil haqiqati qasdan. Nah, Ustaz. Asail, tayyib. Semua tadi makna dari asarro dan abtona ya. Isror dan ibton. Maknanya sama ya, minal mutaradifat, termasuk istilahnya kalau dalam bahasa kita termasuk sinonim. Nah, maknanya berdekatan, yaitu menyembunyikan. Asarro yusirro, menyembunyikan, abtona yubtinu ibtonan, juga menyembunyikan. Nah. Jazakallahu khairan. Ya, wajazakumullah khair. Nah. Khalas, hal min soal akhar atau nuasil ila al hadis at-tali. Nah. Tadi tanda orang munafik tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, Ustaz ya. Bagaimana dari nifak, munafikan, maknanya. Kalau tandanya tadi ada 3. Disebutkan di dalam sini ada 3, walaupun di hadis lain ada tambahan idza khosama fajr, apabila dia sedang bermusuhan maka dia fajir ya. Jadi di antara tanda kemunafikan di dalam hadis ini ada 3, yaitu al-kadzib, ada mulafa'il wali, dan khianat. Nah, iya pertanyaannya? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau menampakkan kebaikan tujuannya untuk memberikan contoh, terus menyembunyikan kejelekan supaya tidak ditiru? Apakah termasuk, Ustaz? Menyembunyikan, menampakkan kebaikan supaya jadi contoh atau ditiru, menyembunyikan kejelekan supaya tidak ditiru. Menyembunyikan kalau menampakkan kebaikan agar ditiru ya. Itu bukan jelas bukan kalau jadi nifak itu harus ada keduanya. Jadi menyembunyikan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Adapun menampakkan kebaikan dengan tujuan niat diikuti kebaikan tersebut ya, perbuatan tersebut oleh orang banyak ya, maka ini bukan termasuk lah. Nah ya. Makanya dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha ya, barang siapa yang melakukan perbuatan ya, kebaikan yang baik yang kemudian diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang akan ikut melakukan kebaikan tersebut ya. Adapun kalau begitu pula menyembunyikan keburukan dengan tujuan ini tadi? Dengan tidak tujuan ditiru. Tidak ditiru ya. Dengan tujuan tidak ditiru ya, maka ya wallahu a'lam bishawab ya,
pertama ya dia kalau secara zahirnya itu termasuk apa nifak ya, tapi ya tentunya di sini dikembalikan kepada orangnya ya. Ya, ketika dia bertobat ya, ya maka apa tobatnya tersebut ya, istighfarnya tersebut akan apa insya Allah akan menghapuskan apa yang ada atau apa yang dia perbuat ya, tentunya apa dengan berusaha apa tidak mengulangi ya. Jadi jangan setiap melakukan keburukan terus disembunyikan terus ya, berulang-ulang. Ini bisa masuk dalam hal tersebut. Namun kalau sekali dua kali kemudian bertobat, maka ya mudah-mudahan ini bukan termasuk tanda kemunafikan ya. Yang masalah itu ketika seorang melakukan hal tersebut secara berulang. Ya dikhawatirkan akan menjadi tanda kemunafikan. Tayyib. Dan ila al-hadis at-tali ya, karena kita masih ada 18 hadis ya di buku ini, dan kita sudah mulai masuk ke pertemuan 9-nya. Jadi kita usahakan kita selesaikan materi hadis sebelum waktunya. Tujuannya untuk sisa waktu akan kita gunakan untuk murojaah. Dan na'ti ila al-hadis Ats-tsalits asyar. Kita masuk ke hadis ke-13. Man lam yusyarik ba'd? Siapa yang belum pernah musyarakah? Anak. Mas Muk, Pak. Kun. Pak Kun. Aina taskun Pak Kun? Di Cimahi, Ustaz. Cimahi ya. Itu Bogor ya? Bogor, Bandung, Ustaz. Bogor, Bandung. Bandung. Cimahi di Bandung. Dakhil di Bandung. Jadi Cimahi masuknya ke Bandung ya? Nah, kota sendiri. Oh, Madinah gitu. sendiri. Nah, baik. Al-an iqra awalan ma'anil mufradat. Tafadhal Pak Kun. Ma'anil mufradat sibabun sabun wa huwa satamu. Wa huwa syatamu. Fusukun fiskun wa huwal isyanu wal khuruju anil ta'at. Wal khuruju anit ta'at. Anit ta'ah. Ta'ah. Fi kitalun muqatalun muqatalatun mu'arofatun mudafa'atun. Ma'rufatun wa mudafa'atun. Ma'rufatun wa mudafa'atun. Baik. Jazakumullah khairan. Kita jelaskan dulu ma'anil mufradat ya, terkait dengan hadis yang ke berapa tadi? Hadis 13 ya. Babu al-muslim fusukun. Sibab kata sibab ya, sebagaimana nanti ini disebutkan di dalam hadisnya, bermakna sabun ya. Sabun. Wa huwa asyatamu, yaitu bermakna syatam, mencela. Ya, jadi makna dari sibab adalah asyatam, mencela. Ya, fiil dari sibab sabba yasubbu. Ya. Sabba yasubbu. Ya, mencela ya. Sabbun ya, atau sibab ini istilahnya nanti dalam ilmu sharafnya masdar. Sabba yasubbu, mencela. Ini fiilnya. Ya, bermakna tadi wa huwa asyatam, mencela. Jadi di sini
memaknai kata sab dengan apa mutaradifnya, dengan apa sinonimnya, yaitu apa mencela. Fusuk yaitu fiskun, ya fusuk fiskun, ya fusuk ataupun fiskun ini istilahnya masdar, ya dari fiil apa fasaqo yaf suku, ya fasaqo yaf suku, ya fa'ala dengan yang ain fiilnya pada bentuk fiil mudhari didomahkan, fasaqo yaf suku, fusukun atau fiskun. Maknanya apa? Wa huwal isyan wal khuruju anit ta'ah, yaitu apa makna dari kefasikan. Fasik adalah berbuat maksiat, ya kemaksiatan, al isyan berbuat maksiat, wal khuruj anit ta'ah dan keluar dari apa ketaatan, ya tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna dari ya, fasik, ya perbuatan fasik, ya kefasikan adalah perbuatan maksiat yang keluar dari apa ketaatan. Kemudian kita, ya, jadi kita muqatalatun ma'rufatun mudafa'atun, ya sebuah apa penyerangan dan bertahan yang telah dikenal, yaitu berperang, ya, jadi mana kita adalah berperang, ya, jelas, ya. Jadi muqatalatun ma'rufatun wa mudafa'atun itu penyerangan, ya, dan menyerang dan bertahan yang telah dikenal, ya, berperang, ya, kita maknanya apa berperang, ya. Kita bentuk masdar dari fiil apa qatala Yaqtilu. enggak, kalau kita berperang qatala yuqatilu, ya berperang. Kalau berperang qatala yuqatilu, ada alif setelah huruf qaf, qatala yuqatilu, ya qatala yuqatilu ini berperang. Kalau qatala yaqtulu ini maknanya apa? Membunuh, ya. Qatala yaqtulu maknanya apa? Membunuh, ya. Qatala yaqtulu, kalau qatala dan qatala yaqtulu ini bentuk yang asalnya tersusun dari 3 huruf saja, ya. Adapun qatala yuqatilu berperang, fiil yang tersusun dari lebih dari 3 huruf. Makanya di sini ada apa tambahan huruf apa alif setelah huruf qafnya. Dan tentunya ketika susunan hurufnya sudah berbeda, maka wazannya pun apa berbeda. Ya, jadi ya, bedakan antara makna qatala yaqtulu dengan qatala yuqatilu. Qatala yaqtulu membunuh, ya. Qatala yuqatilu apa berperang. Ya, berperang maknanya apa? Adanya perbuatan apa? Bertujuan saling membunuh. Makanya nanti akan kita antum pelajari kalau dalam ilmu saraf, itu apa wazan fa'ala yufa'ilu bermakna apa? Musyarakah, menunjukkan apa saling. Ya, itu insyaallah nanti akan dipelajari dalam ilmu saraf. Nah, ya, jadi masdarnya qitalun, ya. Fi'alun, begitu pula mufa'alatun muqatalatun. Nah, ya, jadi qital maknanya apa? Berperang. Taib. Tadi Pak Kun wasil Iqra al-hadis. Silakan dilanjutkan membaca hadisnya. Hadis an Abdillah ini Mas'ud. An Abdillahi. An Abdillahi ibnu Mas'ud. Ibni Mas'udin. Mas'udin radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyabul muslimi sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, ahsan. Baik, barakallahu fiik. Langsung saja, ya, karena waktu tidak banyak tersisa. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bersabda, sibabul muslimi fusuqun, ya. Sibab tadi mana-mana mencela. Ya, jadi mencela seorang muslim itu adalah fusuk, kefasikan, ya, adalah perbuatan fasik. Ya, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Ya. Sibabul muslim fusukun, ya, mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Ya, ya, sibabul muslim, mencela seorang muslim, ya, muslim manapun, ya. Jadi makna muslim di sini ya umum, ya. Apakah seorang muslim yang dia kerabat kita atau bukan, ya, apakah seorang muslim dia tetangga kita atau bukan, ya, seorang muslim yang bermakna umum, ya, siapapun muslim tersebut. Ya, namun para ulama memberikan tanbih, ya, tentunya bahwasanya memberikan tanbih berupa kaidah mereka mengatakan ulama kanal insanu ahaqqu bil ikram kanat adiyatuhu a'lamu wa akbaru isman. Ya, jadi seseorang yang memiliki hak pemuliaan terhadap diri kita, ya, seseorang tersebut berhak memiliki hak yang harusnya kita muliakan, ya. Dan pemuliaan kepada hak orang lain itu kan bermacam-macam, ya. Contohnya kemarin sudah kita jelaskan masalah ketika kita jelaskan tentang hadis tidak bolehnya memberi gangguan kepada tetangga, ya, atau berbuat baik kepada tetangga, ya. Jadi tetangga yang dia seorang muslim, kemudian dia kerabat, ya, maka haknya kan lebih banyak ketimbang tetangga yang bukan seorang muslim, atau tetangga yang muslim saja namun dia bukan kerabat. Di sini para ulama menjelaskan tadi bahwasanya semakin banyak hak seseorang kepada kita, ya, maka gangguan yang kita berikan kepadanya dosanya lebih besar ketimbang haknya yang lebih sedikit, ya. Begitu pula sebalikannya, kebaikan yang kita berikan kepada orang yang haknya lebih banyak dengan hak orang yang dia lebih sedikit dari kita, maka pahalanya pun akan lebih banyak ketimbang yang haknya lebih sedikit, ya. Ya, jadi para ulama sehingga, ya, mencela di sini mencela seorang muslim yang dia punya hak lebih besar dari diri kita ketimbang seorang muslim yang haknya lebih sedikit, maka tentunya dosanya akan lebih besar, ya. Contohnya seperti ya tadi misalnya tetangga yang paling dekat yang pernah sudah kita jelaskan, tetangga seorang muslim dia, ya, kemudian dia kerabat, ya, ketika kita mencelanya maka dosanya akan lebih besar ketimbang mencela seseorang tetangga seorang muslim saja yang dia bukan kerabat. Kenapa? Ya, karena hak yang pertama lebih banyak daripada hak yang kedua. Ya, sebaliknya kebaikan yang kita berikan kepada hak yang pertama yang tadi yang seorang muslim, tetangga dan kerabat, itu akan lebih besar daripada seorang muslim atau tetangga yang dia hanya seorang muslim dan bukan kerabat. Itu tanbih, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Ya, asalnya larangan mencela seorang muslim di sini umum, ya, kepada muslim manapun. Ya, namun tadi terdapat perbedaan dosa yang akan didapat ketika seorang muslim yang dicela tersebut adalah seorang muslim yang dia memiliki hak lebih banyak dari selainnya. Ya, maka yang mencela orang tua itu yang paling misalnya berbuat baik atau berbuat buruk kepada orang tua itu yang paling hak. Jadi orang tua adalah orang yang
paling banyak haknya terhadap kita. Ya, sehingga memberikan kebaikan kepada orang tua dan pahalanya adalah pahala yang sangat besar. Kebalikannya, berbuat buruk kepada kedua orang tua adalah termasuk dosa yang paling besar, ya. Jika mencela seorang muslim saja dia termasuk dosa paling besar, ya, termasuk dosa besar, apalagi ya mencela seorang muslim dan dia adalah ya orang tua kita, ya. Masallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya hak orang tua itu Allah datangkan, sebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukannya. Ini hak Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah sebutkan hak orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan agungnya, besarnya hak orang tua, ya. Menunjukkan besarnya, agungnya hak orang tua. Di mana disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya menunjukkan pentingnya kita berilmu, ya. Ya, pentingnya berilmu, ya. Sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan, ya, kita dapat menilai mana yang lebih harusnya kita dahulukan. Karena apa? Karena tadi kebaikan, ya, dan keburukan, ya, itu tingkatannya berbeda-beda tergantung orang yang kita berikan. Ya, menunjukkan ini pentingnya berilmu, ya, sebelum berbuat, ya, beramal dan berucap. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Tentunya tidak. Ya, jadi tidaklah sama orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Seorang yang berilmu, ya, dia bisa menempatkan sesuatu kepada sesuatu yang memiliki peluang, ya, ganjaran lebih besar. Ya, kenapa? Ya, dengan ilmunya yang ya dapati tersebut. Ya, bahkan para ulama menjelaskan, ya, orang yang beribadah, ya, misalnya sholat, dan ia dasari ibadah tersebut berdasarkan pengetahuan dia terhadap dalil, itu lebih besar ketimbang orang yang melakukan sholat namun tidak mengetahui dalil. Ya. Ya. Jadi orang yang, para ulama menjelaskan, ya, orang yang melakukan ibadah dengan mengetahui dalil itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang beribadah namun tidak mengetahui dalilnya, ya. Ya, menunjukkan pentingnya berilmu. Ya. Taib. Kemudian wakita luhu kufrun, dan memeranginya adalah kekafiran, ya. Namun kekafiran di sini maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, jadi kekafiran di sini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya memerangi seorang muslim atau kekafiran di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hujurat ayat 9 itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ya, dan apabila, ya, kedua kelompok, ya, dari kaum mukminin berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Nah, di sini Allah masih menyebutkan sifat al-mu'minin, yang menunjukkan ya, perbuatan tersebut tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, dan di ayat selanjutnya Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya, jadi
ya kekufuran di sini bukan bermaksud kekufuran yang dapat mengeluarkan dari Islam, namun ya kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya. Tidak, jadi kekufuran di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan keislaman seseorang. Ya. Jadi kufrun duna kufrin. Ya. Namun di sini menunjukkan besarnya dosa memerangi seorang muslim. Ya, menunjukkan besarnya dosa memerangi seorang muslim sampai diungkapkan dengan kekufuran. Nah, jadi ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih juga ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di nomor 48, Al-Imam Muslim nomor 64, begitu pula 6044 dan 7076. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, baik, mungkin untuk fikih hadis ya langsung kita baca di sini ya, anak yang baca karena waktunya sudah lewat dan anak ada kelas lain. Jadi fiqhul hadis, ya fikih hadis yang pertama al-awwal sabbul muslimi bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il ummati wa fa'iluhu fasiqun. Ya, jadi sabbul muslim, mencela seorang muslim bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, haramun adalah perbuatan yang haram. Bi ijma'il ummati, ya dengan kesepakatan umat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Wa fa'iluhu fasiqun, dan pelakunya dihukumi fasik. Ya. Dihukumi fasik. Asani, yang kedua, qitaluhu bi ghairi haqqin la yakfuru bihi kufran yakhruju minal millati. Ya, jadi qitaluhu, memerangi seorang muslim bi ghairi haqq, dengan tanpa hak, la yakfur bihi kufran, tidak menyebabkan seseorang tersebut ya kufur dengan kekufuran yang bagaimana, yakhruju minal millah, keluar dari agama. Ya, jadi perbuatan memerangi seorang muslim ya, makna dari kekufuran tersebut bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam. Illa idastahallahu, kecuali apabila dia menghalalkannya. Ya. Jadi asalnya kekufuran memerangi tersebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam, kecuali apabila ada keyakinan menghalalkannya. Ya. Selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, maka tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau sampai dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka itu dapat menyebabkan keluar dari Islam. Ya. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah, ya. Jadi ini ya sebagian ya pelajaran hadis yang dapat kita pelajari pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya, yaitu kita insya Allah akan masuk ke hadis pada pertemuan selanjutnya, hadis ke-14 ya, terkait dengan wish. Baik. Dan ilahuna jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Ya, tidak kita buka pertanyaan ini untuk yang hadis yang kedua di sini karena ada jadwal ngajar tempat lain. Jazakumullahu khairan. Nakhtim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.